Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang parafrase. Selanjutnya, mari kita simak apa sih parafrase itu? Yang pertama, pengertian parafrase. Parafrase atau parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Pengungkapan kembali tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrasa adalah penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain, dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa parafrase itu merupakan suatu cara pengungkapan kembali suatu tuturan dari suatu tingkatan macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Selanjutnya, kita masuki pada cara memparafrasekan puisi menjadi prosa. Yang pertama, kita harus membaca atau mendengarkan pembacaan puisi dengan seksama terlebih dahulu. Yang kedua, barulah kita memahami isi kandungan puisi secara utuh. Yang ketiga, kita menjelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi itu. Yang keempat, kita uraikan kembali isi puisi secara tertulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan kalimat sendiri. Yang kelima, barulah kita sampaikan kembali secara lisan atau dibacakan. Selanjutnya, jenis parafrase. Jenis parafrase terbagi dua. Yang pertama, parafrasa terikat adalah mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami. Seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam parafrase tersebut. Jenis parafrase selanjutnya yaitu parafrase bebas, adalah mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat kita gunakan dan dapat pula tidak kita gunakan dalam proses parafrase itu. Berikut ini adalah contoh parafrase dari puisi Cinta dan Benci karya Chairil Anwar yang termasuk kategori parafrase terikat. Antara rasa cinta dan benci, aku tidak akan pernah bisa mengerti tentang dua hal ini. Banyak sekali orang yang menghembuskan rasa cinta dan bencinya dalam satu napas saja. Tapi, sekarang ini aku telah tahu bahwa rasa cinta dan benci adalah dua hal yang saling bersaudara, yang dapat membodohi akal kita dan juga dapat memisahkan kita jika tidak bijaksana. Sekarang, aku juga telah tahu bahwa jika kita jatuh cinta, maka harus siap menanggung dan merasakan sakit sebagai resikonya. Jika kita jatuh cinta, maka harus siap untuk merasakan kehilangan. Jika kita jatuh cinta, maka harus siap untuk terluka hati dan batinnya. Jika kita jatuh cinta, maka harus siap juga untuk membenci di suatu masa. Karena itulah, hanya cinta yang sungguh-sungguh saja yang mengizinkan kita untuk mengatur semua bentuk emosi yang berada dalam perasaan. Setiap emosi yang jatuh dari dalam diri, maka akan keluarlah rasa cinta dan kasih. Sekarang, aku dapat mengetahui bentuk implikasi dari rasa cinta. Cinta itu pada dasarnya tidak berasal dari lubuk hati, tapi rasa cinta itu berasal dari relung jiwa sebagai fitrah dasar manusia. Iya, aku sangat senang sekali telah mencintai sesuatu, karena dengan aku melakukan hal itu, aku dapat merasakan hidup yang sesungguhnya, dan akan kupastikan tidak akan ada orang yang dapat merebutnya dariku. Kepada diri, pemeluk keyakinan dengan teguh. Wahai Tuhanku, meski dalam keadaan susah dan terlihat termanggu, namun, aku masih ingat dan menyebut namamu, biarpun dalam keadaan susah sungguh. Tapi aku selalu mengingat kau penuh keyakinan dengan seluruh harapan. Cahayamu yang selalu bersinar panas dan juga suci, tinggallah kedip lilin di kelamnya malam yang sunyi. Wahai Tuhanku, aku sedang hilang bentuk arah dan tujuan dalam hidup, hingga terasa remuk. Wahai Tuhanku, aku seperti sedang mengembara di negeri yang asing. Wahai Tuhanku, aku sangat bingung. Hanya di pintu ampunan-Mu,
aku bisa mengetuk mengadu. Sungguh, aku tidak bisa berpaling dari kasih dan kuasa-Mu. Puisi doa karya Chairil Anwar ini mengisahkan tentang seorang hamba yang memiliki keyakinan dan iman yang kuat bahwa Tuhan selalu bersamanya. Meskipun dalam keadaan susah penuh cobaan, sosok aku tetap mengingat Tuhannya dengan mengadu atas segala resahnya dalam doa yang penuh dengan keyakinan dan juga harapan. Cahaya kebenaran dan rahmat dari Sang Pencipta selalu menerangi hati sosok aku. Si aku mengadu pada Tuhannya, bahwa kini dia sedang rapuh kehilangan arah dan tujuan hidup. Di tengah kerapuhannya, tidak ada seorang pun yang memperdulikannya, dan hanya kepada Tuhannya lah ia mengadu segala kesusahan itu dan meminta ampunan, sehingga dia menggantung dan menyerahkan hidup pada kuasa Tuhannya.